Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma S. Saya berasal dari Madrasah Alia Syekh Muhammad Ja'far Banyorang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Saya salah satu mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu tahun 2023. Hari ini Rabu tanggal 29 November tahun 2023, saya akan melakukan video praktek pembelajaran di kelas 3 MA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Oke, doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan pimpin ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi saya akan mengecek kehadirannya dulu ya. Oke. Alferi, Iqbal, Hairul Hidayah, Muhammad Nabil. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini Nabil bisa bergabung dengan kita semua. Tepuk tangan dulu. Oke. Nur Awalia, Nur Isma, Nur Hida Mardia, Rahmat Arif, Reni Ramadhani, Suci Maharani, Kolbi, Ulang, Agung Kurniawan. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Oke, jadi kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Oke, yaitu Indonesia Raya ya. Oke, silakan Indonesia Raya. Oke, satu bangsa. Oke. Oke, jadi mari kita bernyanyi bersama-sama, yaitu satu nusa satu bangsa. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
pertama itu ada beberapa yang harus kita ketahui ketika kita melakukan diskusi ya. Jadi yang pertama itu siswa harus berbicara, itu kontra yang pertama. Yang kedua, setiap kelompok itu harus menghargai pendapat yang kelompok lain. Oke. Yang ketiga itu dalam berbicara itu harus sopan. Oke. Jadi yang keempat itu bahasa yang disampaikan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu kontrak belajar untuk diskusi kita pada hari ini. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini itu ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis sebab Islam berkembang pesat di Indonesia. Oke, jadi kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian punya semangat dalam menerima materi ya. Oke, coba laki-lakinya silakan berdiri di depan. Semua laki-laki, coba yang tinggi dulu. Coba yang tinggi. Oke, yang tinggi di depan. Ya, oke. Lanjut. Coba Iqbal. Menghadap ke sana. Ya. Oke, Iqbal. Berdiri. Ya. Coba Agung. Di belakangnya Ki. Di belakangnya temannya. Ya, ye. Oke, selanjutnya Ferry. Ya, Ferry. Ferry. Ya, lanjut. Lanjut, ayo silakan berdiri. Coba di belakang, silakan berdiri. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, terus perempuannya. Perempuan. Coba perempuan. Oke, lanjut. Oke, jadi ya. Oke, abang-abangnya silakan pegang pundak temannya masing-masing. Pegang pundak temannya. Oke, jadi kita kan di belakang. Oke, tukar tempat. Ya, oke. Abang-abangnya itu apa yang saya katakan itu yang Anda lakukan. Oke. Lompat ke kanan, lompat ke kiri. Ya. Terus yang kedua, lakukan apa yang sebaliknya saya katakan. Oke, paham? Oke, jadi menguji kemampuan Anda menyimak ya apa yang saya sampaikan. Lompat ke kanan. Oke, lompat ke belakang. Oke, lompat ke kiri. Oke, berarti sudah tahu kan? Oke, silakan dulu. Oke, saya akan bertanya, masih ada yang ingat tentang materi yang lalu ya? Masih ada yang ingat? Oke, coba. Ya, lalu ya, jadi letak geografis Indonesia apa lagi? Ya, teori-teori. Oke, ada berapa teori? Oke, ada 4. Yang mana itu?
kira-kira ada yang tahu apa itu strategi? Cara. Iya, cara. Proses apa lagi? Jalan. Ya, jalan. Oke. Pertanyaan saya yang kedua itu, apa kira-kira manfaat wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga? Ayo, ada yang tahu apa kira-kira manfaatnya itu? Wayang. Iya, apa? Iya, untuk memperkenalkan Islam. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh temannya itu benar, bahwa wayang itu salah satu media yang digunakan untuk memperkenalkan Islam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi baiklah anak-anak, silakan Anda amati. Setelah diamati, komentari apa yang Anda lihat di layar. Oke, nah ini dia ya. Ya, jadi yang ada di layar itu adalah strategi masuknya Islam di Indonesia. Oke, silakan Anda lihat. Oke. Oke. Oke, sudah ya? Oke, ada yang bisa mengomentari apa yang dilihat di layar? Siapa yang bisa berpendapat tentang apa yang dilihat di tayangan tersebut? Oke, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ketahui tentang dalam penayangan di atas adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. 3. Yang saya ketahui di dalam penayangan layar di atas bahwa strategi dakwah Islam di Indonesia, beberapa di antaranya yaitu pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Mungkin itu yang saya ketahui tentang penayangan di atas. Oke, betul. Jadi tepuk tangan dulu. Ayo, satu lagi. Ya, Bu. Oke, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu yang saya ketahui tentang strategi masuknya Islam di Indonesia yakni melalui jalur pernikahan. Sebelum menikahi wanita pribumi yang ada di Indonesia, maka diwajibkan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Sekian dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk temannya lagi. Jadi hasil dari apa yang diketahui oleh temannya ya. Oke, karena kelompok sudah terbagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, jadi kita hanya 3 kelompok ya. Jadi saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang materi hari ini ya. Jadi materi hari ini itu adalah strategi masuknya Islam di Indonesia. Jadi strateginya itu ada 6 cara masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu melalui perdagangan, pendidikan, perkawinan, politik, kesenian, dan tasawuf. Jadi ada 6
konsep tentang strategi Islam di Indonesia. Oke, silahkan buka kertasnya yang ada di depan. Oke, ya, jadi yang punya HP bisa dikeluarkan. Ya, bisa dikeluarkan. Oke, jadi kelompok 1 itu tugasnya itu dia membuat peta konsep, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Terus kelompok 2 itu dia membuat peta konsep tentang pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Oke, terus kelompok 3 itu dia membuat peta konsep tentang Islam berkembang pesat di Indonesia. Oke, jadi silahkan kalian kerjasama dengan temannya untuk menyelesaikan tugasnya ini ya. Ya, jadi baiklah anak-anak, silahkan. Siapa kelompok dulu yang mau menyampaikan tentang peta konsep yang dibuat bersama dengan kelompoknya? Oke, coba kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang konsep kami. Jadi ada pun beberapa strategi masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan, wanita pribumi belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Pun strategi yang kedua yaitu perdagangan. Teori India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang ketiga yakni politik. Cara penyebaran Islam melalui jalur politik adalah ketika seorang raja memegang peranan penting dalam penyebaran agama tersebut secara sukarela, rakyatnya akan mengikuti. Hal ini berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Jadi sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 memaparkan peta konsep yang sudah dibuat ya. Oke, dipersilakan. Selanjutnya itu kita persilakan untuk kelompok 3 memaparkan peta konsep yang telah dibuatnya. Oke, jadi kelompok 3 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 2 ingin menjelaskan peta konsep kami yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Pertama yaitu pendidikan. Para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Contohnya yaitu pondok pesantren pertama yang ada di Indonesia yaitu pesantren Anggenta, dan yang kedua Masjid Saka Tunggal Menimas. Yang kedua, jalur kesenian. Strategi yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk mengajak masyarakat masuk Islam, yakni menggratiskan pertunjukan wayangnya. Selain pertunjukan wayang yaitu seni pakaian, seni suara,
seni ukir dan seni gumalang. Dan adabnya yang ketiga yakni tasawuf. Para penduduk mempercayai para sufi, kemudian digunakan untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat tersebut dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Ini mungkin itu saja penjelasan strategi dakwah Islam di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan pada konsep yang kami kerjakan. Jadi membahas tentang Islam berkembang pesat di Indonesia. Ada beberapa penyebab Islam berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama, bersifat terbuka. Jadi dalam agama Islam, bagi siapapun yang memeluk agama Islam juga berhak untuk memperkenalkannya kepada orang lain. Yang kedua, penyebaran dilakukan secara damai. Jadi dalam agama Islam tidak ada paksaan untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, tidak mengenal adanya diskriminasi. Jadi dalam Islam kita diajarkan bahwa semua manusia mampu mempunyai kedudukan yang sama, tidak membedakan manusia atas dasar perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan yang lainnya. Yang keempat, perayaan yang sederhana. Jadi dalam Islam perayaannya dilakukan secara sederhana, seperti perayaan dalam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya, yang dilakukan dengan sederhana baik itu pakaian maupun yang lainnya. Yang kelima, kewajiban berzakat. Dalam agama Islam, umat muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Zakat tersebut terbagi dalam 2 macam. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Jadi itulah penjelasan mengenai penyebab Islam berkembang pesat di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Jadi karena kalian sudah memaparkan kota konsep masing-masing yang telah dibuat, maka ibu akan membagikan satu kelompok satu pertanyaan yang akan kita diskusikan sebentar. Oke? Ya, jadi saya akan membagikan ini jadi satu kelompok satu tugasnya. Pendidikan ya. Oke, jadi silakan. Jadi soalnya itu atau masalahnya itu ada 3 karena kelompok kita itu cuma 3 kelompok, makanya silakan Anda bersama-sama kelompoknya mencari jawaban yang telah ibu bagikan. Oke, nah setelah itu kita akan persentase sebentar. Oke, silakan cari jawabannya. Oke, jadi karena kalian sudah mencari bersama-sama masalah ataukah permasalahannya yang saya sudah bagikan, coba siapa dulu, kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Oke, ya coba kelompok 2. Oke, coba kelompok 2 disilakan. Pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk strategi dakwah yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan. Yaitu para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari yaitu agama Islam. Oke, bagaimana kelompok lain? Terima dengan apa yang disampaikan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 1. Oke, coba silakan kelompok 1. Apa masalahnya tadi kelompok 1? Adapun pertanyaan yang diberikan, mengapa Islam dapat berkembang pesat di Indonesia?
Islam dapat berkembang pesat di Indonesia karena agama Islam bersifat terbuka. Yang kedua, penyebaran agama Islam secara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi. Perayaan-perayaan dalam Islam sederhana, adanya kewajiban mengeluarkan zakat. Hasil dari persentase dari kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Setuju dengan pendapatnya? Oke, ada pertanyaan. Coba ada pertanyaan, silahkan. Jadi langsung saja. Jadi di situ tadi mengatakan bahwasanya penyebaran Islam dilakukan secara damai. Jadi bagaimana jika ada masyarakat yang menolak atas masuknya Islam tersebut? Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 2 itu bagaimana jika ada masyarakat menolak masuknya Islam tersebut? Oke? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mengatakan bahwa bagaimana jika ada yang menolak Islam di daerahnya. Jadi seperti poin pertama, agama Islam itu bersifat terbuka. Jadi siapapun yang mau masuk Islam itu tidak akan ada paksaan di dalamnya. Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana butuh tambahan atau ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Oke. Coba untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun pertanyaan yang dilontarkan kepada kelompok kami, yakni mengapa sistem politik menjadi salah satu strategi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sesuai diskusi yang telah kami bahas, bahwa strategi dakwah Islam di Indonesia melalui politik biasanya dilakukan dalam lingkup kerajaan. Jadi pengaruh politik raja sangat membantu dalam tersebarnya agama Islam di dalam masyarakat, karena biasanya masyarakat tersebut akan mengikut kepada pemimpinnya, kepada rajanya. Makanya melalui sistem politik sangat mudah untuk menyebarkan agama Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi persentase yang dilakukan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, karena semua sudah mempresentasikan hasil diskusi, makanya saya akan bagi ini soal atau asesmen ya. Ini adalah pilihan ganda. Jadi saya akan bagi ya. Oke, jadi silakan disilang saja ya. Langsung disilang. Nah, setelah itu dikumpul. Langsung disilang. Oke, saya bisa kumpul di depan.
sebelum kita tutup saya akan menyimpulkan untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini yaitu bahwa ada 6 strategi masuknya Islam di Indonesia. Yang perdagangan, pendidikan, perkawinan, politik, tasawuf, dan kesenian. Oke, jadi itu ya. Terus yang kedua, mengapa Islam cepat berkembang di Indonesia? Karena ada beberapa faktor. Di antaranya itu adalah Islam bersifat terbuka. Ya, perayaan-perayaannya itu sederhana. Oke, jadi baiklah anak-anakku. Sebelum kita tutup kembali materi hari ini, saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anakku untuk selalu belajar dan belajar. Oke? Nah, jadi untuk materi berikutnya kita akan masuk pada fase-fase penyebaran Islam di Indonesia. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan ucapan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bina lantana Rabbil alamin bahayati yanfa'una Rabbil fatina wa fatihna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.